Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bittahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzabal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wa qiyamul laili wa akharun niyam tadkhulul jannata bissalam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil mursalin wa inna ala dzalika minasyahidin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita telah dibangunkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya setelah sementara waktu kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidur nyenyak dan tidur lelap, dan sekaligus kita bisa menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, memulai kegiatan kehidupan kita hari Ahad ini dengan bangun malam dan sholat subuh berjamaah. Karena dalam sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah yang pada pagi ini bergantian shift penjaga malaikat-malaikat, dan ketika malaikat malam melaporkan kondisi dan keadaan kita kehidupan hari ini, berarti kita tercatat dalam keadaan abid, hamba yang taat dan hamba yang saleh. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Seperti halnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, semoga engkau berikan keberkahan pada umatku di pagi harinya. Maka orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang dia itu bisa menemukan kebahagiaan hidupnya adalah orang-orang yang memulai cara hidupnya dengan benar, yaitu dimulai selalu dari bangun malam, bukan bangun pagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sabdanya,
yang memberikan resep dan konsep bagaimana kita supaya hidup sukses. Sukses menurut konsep Rasul adalah kehidupan sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Ada 4 pilar atau kata kunci sukses menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ya adalah hadis yang pertama kali diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan babat alas membangun kota Yatsrib yang sekarang itu menjadi kota peradaban dunia, menjadi Madinatul Munawwarah. Maka keberhasilan Rasul membangun kota Madinah itu dengan 4 pilar. Apa sabda beliau? Ya ayuhan nas, wahai sekalian para manusia, afsus salam. Pertama kali tebarkanlah salam. Wa it'amut ta'am. Yang kedua, kemudian bersedekahlah makanan. Yang ketiga, wasilul arham, jalinlah tali silaturahim. Yang keempat, wa qiyamul laili wa akharun niyam, tegakkanlah salat malammu di tengah orang lain, banyak orang dia tertidur lelap. Tadkhulul jannata darussalam, maka engkau dipastikan akan masuk surga, merasakan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Dan terakhirnya pasti dengan mudah engkau memasuki gerbang Darussalam, pintu surga dari pintu utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kupas apa sebenarnya fadilah daripada apa yang menjadi resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salam. Sebenarnya ini hal yang sangat ringan, siapapun mudah dan bisa melakukan. Betapapun ringan dan mudah, tapi belum tentu setiap orang mampu melaksanakan. Apa? Afsus salam. Tebarkanlah salam. Salam menurut konsep ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan benar-benar keselamatan adalah ucapannya assalamu alaikum. Itu dosis yang paling kecil. Dosis berikutnya assalamualaikum warahmatullah. Yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan orang adalah doa atau ucapan salam yang sempurna. Karena apa? Di dalamnya ada 3 hal yang dahsyat. Yang pertama apa? Assalamualaikum adalah doa tentang keselamatan. Orang itu kalau sudah diberikan keselamatan, apa kekurangannya? Apapun orang usaha yang dicari, pertama-tama dia ingin selamat. Yang kedua, maknanya orang sudah selamat masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, maka sifat Rahman dan Rahimnya inilah
yang mampu memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada hambanya. Siapapun dia, baik yang kafir maupun yang mukmin, tetap dia diberikan rahmat. Cuman orang kafir diberikan sifat rahmatnya yang pendek berupa Ar-Rahman hanya di dunia saja, tapi bagi orang-orang yang hambanya yang taat kepada Allah, maka dia akan diberikan sifat rahmatnya yang tak terbatas dan tak terhingga selamanya. Karena kalau sudah memasuki kehidupan akhirat, rahmat Allah tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada batasnya. Apa kurangnya jika orang sudah selamat masih diberikan rahmat oleh Allah? Yang ketiga, yang lebih dahsyat, sudah selamat, diberi rahmat dan diberkahi. Apa itu berkah? Al-barakatu hiya ziyadatul khair alal khair. Jadi berkah itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian dia membola salju, bertambah-tambah terus kebaikannya. Itu namanya berkah. Maka sesuatu yang berkah walaupun sedikit dia akan mencukupi. Sesuatu yang tidak berkah walaupun dia banyak pasti merasa kurang. Itu ciri-ciri keberkahan. Karena apa? Sekalipun banyak tidak ada kebaikan di dalamnya, adanya fasad. Justru dengan banyaknya itu memberikan beban kepadanya. Itu sesuatu yang tidak berkah. Tapi kalau sesuatu yang berkah dimulai dari sedikit, walaupun sedikit, karena dia al-khair, karena dia kebaikan, dan oleh Allah akan dilipat gandakan kebaikannya. Hari ini sedikit, besok bertambah besar, besoknya bertambah besar, bertambah berkembang, bertambah kebaikan, bertambah manfaat terus menerus. Inilah ciri-ciri keberkahan. Apapun itu, kalau di dalamnya ada keberkahan, pasti ciri-cirinya ziyadatul khair alal khair. Bapak Ibu yang saya hormati, sederhana ya, tapi mari kesederhanaan yang membawa efek yang besar ini kalau tidak diamalkan itu tidak ngaruh apa-apa. Semestinya menurut ajaran Rasulullah, setiap seorang mukmin ketemu dengan orang mukmin selalu disunahkan untuk mengucapkan salam. Setiap bertemu. Karena apa? Ini namanya repeat salam. Salam yang selalu diulang-ulang. Kata-kata Bapak Ibu sederhana. Kata-kata walaupun itu bohong, kata-kata walaupun itu bohong, tapi kalau pengulangannya itu sesering mungkin, kebohongan itu akan berubah seakan-akan dia menjadi benar. Misalnya yang benar Pak, 1 ditambah 1 berapa? 2, itu yang benar ya. Tapi ketika semua orang mengulang percakapannya 1 ditambah 1 sama dengan 5, maka lama-lama seluruh masyarakat akan bersepakat. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 5. Karena apa? Tetangganya bilang begitu, saudaranya bilang begitu, bapaknya bilang begitu, ibunya bilang begitu, diwariskan kepada generasi yang akan datang pun juga semuanya begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 5. Kata-kata yang diulang-ulang walaupun dia bohong atau tidak benar, maka dia akan berubah seakan-akan, bukan menjadi benar loh ya. Salah tetap salah. Tapi itulah hebatnya kata-kata.
Bahkan ya, kekuatan kata-kata Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah berupa kata-kata. Firman Allah 30 juz itu berupa kalamullah. Beda mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Musa alaihissalam diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah berupa tongkat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa firman. Pun juga demikian Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umatnya juga berupa kata-kata. Berupa apa? Al-hadis. Maka hadis itu yang mayoritas tercatat itu adalah hadis kauliyah, hadis kata-kata. Betapapun hadis itu ada yang hadis kauliyah yang berupa sabda Rasul, ada yang hadis fi'liyah, Rasul tidak berkata tapi berbuat, kemudian sahabat menceritakan. Ada juga hadis yang berupa takririyah, ketetapan. Rasul tidak bersabda dan tidak berbuat, hanya menyaksikan para sahabat melakukan sesuatu. Misalnya ya, sahabat memakan daging semacam biawak, Rasulullah tidak mensukai, tidak memakan, tetapi Rasulullah juga tidak bersabda apapun, sahabat dibiarkan makan apa yang beliau tidak suka. Itu namanya hadis takririyah. Tapi dari sekian hadis yang paling banyak adalah hadis kauliyah, Rasulullah bersabda. Dalam penelitian terbukti Bapak Ibu, ternyata apa? Untuk menciptakan surga di kalangan kita itu dimulai dari kata-kata. Anak yang suka diajak berdiskusi, bercakap-cakap dengan orang tuanya, maka cenderung ketika anak pagi keluar rumah mengucap salam, datang dari pergi masuk rumah mengucap salam, relatif anak ini hubungan secara psikologis dengan orang tuanya cukup baik, dan cenderung anak yang seperti ini akan tumbuh menjadi dewasa itu, perkembangan secara kejiwaannya menjadi sempurna. Itu karena apa? Kata-kata. Maka ada dalam penelitian itu Pak, Ibu, ada 4 kata yang ajaib yang bisa membekas dalam jiwa seseorang yang luar biasa, merubah keadaan dan suasana ya, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya tegang menjadi kendor, yang tadinya susah menjadi senang. Apa itu? Yang pertama tadi salam, atau bertegur sapa. Yang kedua adalah ucapan sayang. Maka kalau kita punya anak, sering setiap ketemu assalamualaikum sayang, tegur sapanya selalu sayang,
sayang, dari mana anakku sayang, lagi ngapain anakku sayang. Kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu itu akan membangun harmoni, keakraban antara anak dan orang tua, sehingga ketika anak punya masalah dengan dirinya, maka yang pertama kali untuk curhat bukan kawannya di luaran sana, pasti kepada ayah bundanya, abi dan uminya. Karena apa? Komunikasi kata-katanya setiap hari dia ditempatkan pada posisi yang membahagiakan sehingga dia terbuka. Maka banyak Bapak Ibu dengan pendidikan kata-kata yang kurang baik di tengah-tengah keluarga, anak kita sering dibentak-bentak, opo-opo diseneni, sidik-sidik ojo, pasti dia kecenderungan jiwanya tertutup sehingga ketika ada masalah tidak mau terbuka dengan orang tua. Apalagi hubungan pasutri, pasangan suami istri, kok tidak pernah memanggil dengan kata-kata yang mesra, ya, boe, kuwi ngapa Pak? Waduh, ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda tidak bisa memasuki daros salam. Rumah kita tidak bisa terasa suasana surgawi. Karena yang bisa menciptakan suasana surgawi itu memulai dari kata-kata. Maka kalau sudah sering ketemu assalamualaikum sayang, dua. Yang ketiga apa? Mohon maaf. Kata-kata maaf. Dah, Bapak Ibu punya masalah sebesar apapun, itu sebenarnya cukup bisa diselesaikan dengan sederhana. Apa? Maaf. Kata-kata yang maaf tulus tidak hanya keluar dari mulut tapi bersumber dari hati nurani dan jiwa, maka dia akan bisa menyelesaikan masalah apapun dan konflik sebesar apapun. Wanyele kaya ngopo, nek wis wong kuwi iso ngwenehi ngapura wis rampung. Sekecil apapun kesalahan tapi itu disimpan di dalam hati ngantek mati nglarani hati. Maka kalau pengen bahagia, jangan suka menyimpan dendam dalam hati, atau hati jangan disakiti. Bagaimana supaya itu bisa hati kita tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan hal-hal yang sifatnya buruk? Maka bermurah hatilah dengan sesering mungkin membuka pintu maaf. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ya itu dimaafkan baik, tapi sebaik-baik orang adalah orang yang memaafkan. Jadi mencari kebahagiaan itu sederhana, mencari surga itu gampang. Kan ada kan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam satu majelis begini, sahabat datang. Sebelum datang Rasulullah sudah bersabda, sebentar lagi akan datang ahli surga. Maka datanglah si fulan. Suatu ketika kembali di majelis, Rasulullah bersabda lagi, ahli surga sebentar lagi akan datang. Kemudian yang datang ternyata adalah si fulan yang kemarin juga, sampai 3 kali. Sehingga Abdullah bin Umar
Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Ini seorang sahabat yang luar biasa dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, taatnya luar biasa ya. Bahkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul itu sekecil dan sedetail-detailnya itu diikuti sunnahnya. Maka suatu ketika Abdullah bin Umar dalam perjalanan, maka di satu tempat dia berhenti, kemudian menambatkan kudanya di satu tempat. Maka sahabat lain bertanya, ada apa wahai Umar, kita mesti harus berhenti di sini, punya kepentingan apa? Saya tidak punya kepentingan apapun selain saya mengikuti sunnah Rasul, sebab ketika saya dulu pernah berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti di sini dan menambatkan kudanya di sini. Saking Abdullah bin Umar penasaran kepada seorang sahabat, wong prejengane iki yo biasa-biasa. Dia bukan sahabat kelas dan papan atas, tapi kok sampai disebut oleh Rasulullah 3 kali di kesempatan yang berbeda dia menjadi ahli surga. Sebenarnya apa istimewanya? Ternyata apa Bapak Ibu? Sampai-sampai Abdullah bin Umar menjadi detektif pura-pura dalam perjalanan jauh, kemudian dia minta menginap di rumah si fulan ini, ya safar, sehingga safar dibatasi bertamu maksimal 3 hari atau nginap 3 malam. Dalam 3 malam hanya menyaksikan apa sebenarnya kehebatan ibadahnya si fulan. Ternyata 3 malam dilalui tidak ada ibadah yang istimewa. Dia tidak menghabiskan malamnya dengan tahajud juga enggak, dia menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam 1 malam juga enggak, biasa. Kemudian saking penasarannya, di hari terakhir sebelum berpulang, Ibnu Umar menyampaikan kepada sahabat Rasulullah tadi, bertanya, wahai sahabat, sesungguhnya saya menginap di sini itu bukan karena saya punya kepentingan apapun, kecuali hanya saya pengen tahu, karena beberapa kali Rasulullah mensabdakan engkau adalah dijamin masuk surga. Sebenarnya amalan apa yang bisa menjaminmu masuk surga? Maka si sahabat berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya saya tidak punya amalan yang istimewa, kecuali setiap mau tidur saya itu memaafkan semua orang. Itulah wiridannya. Maka luar biasa, dengan hati yang lapang menjamin surga. Maaf ya, yang keempat adalah ucapan terima kasih. Kata-kata terima kasih itu dahsyat Pak ya, sekecil apapun jangan disikapi menjadi remeh. Coba ibu masak, direwangi isu-isu, nyekleke kompor ya sebelum subuh, ya mulai direwangi nih, tekan doto dicepake menu-menu di atas meja makan. Bapak berkata, kok esok-esok lawe kaya ngene? Menyakitkan nggak Bu? Itu hanya kata-kata, tapi Pak, kata-kata hanya sakecap kuwi pedese ngungkuli lombok beli sekilo. Betul. Kuwi abote ngungkuli dibreki barang sak, mungkin nggak hanya sekental, sak ton ya toh.
ijek mending ditampar mukanya, panase ming sedelo paling ilang. Ning nek ditampar atine ngantek nusuk perasaane, mungkin tahunan urung iso mari. Ing akhir apa? Setiap pagi ibu mau masak kiku, engko dimasake ngene ra kebeneran Wah, akhirnya bola bali ada ucapan kata-kata yang tidak bisa menunjukkan rasa terima kasihnya. Akhirnya ibu menjadi frustasi. Yo wis raduyan mangan neng omah, yo jajano kono. Rusak toh? Hanya napa Pak? Kata-kata. Maka Rasulullah mencatat itu. Qaulum ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uhal adza. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, menyenangkan, memotivasi, membahagiakan wong sing grapyak itu lebih baik katinimbang wong sing nyah nyoh nyah biak biuk ning diikuti dengan caci maki, ketoke lomo, ketoke breh, ketoke wong sosial, ning jebule atine tangan kanan memberi, tangan kiwa ngutik-utik. Lebih baik nggak usah, ora enek ganjarane blas, tuas kelangan donya. Masih lebih baik orang ngeki apa-apa ning kita hanya sekedar memberikan kata-kata yang baik atau sedekah dengan senyuman. Sebab apa? Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Nah, hanya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah yang paling enteng. Itu satu, afsus salam. Yang kedua Pak, it'amut ta'am. Sedekah ini sedekahnya tapi sedekah muqayyad Pak. Sedekah muqayyad itu sedekah yang sifatnya terikat. Rasulullah ngarani ora gur supaya wong sedekah, enggak. Tapi muqayyad jelas sedekahnya. Apa sedekahnya diarani? It'amut ta'am. Engkau sering-sering memberikan makanan. Ada makna yang sangat khusus di dalam sedekah makan. Sehingga ini dibahasakan dengan orang Jawa itu dengan bahasa yang pas. It'amut ta'am itu nek basane Jawa pager mangkok luweh kuat katinimbang pager tembok. Luar biasa. Maka Rasulullah itu menganjurkan, bersedekahlah engkau sedekah makanan walaupun dengan satu biji kurma. Jadi sedekah makanan itu walaupun sithik patut Bu. Oke. Luar biasa. Jadi sedekah makanan itu nilainya kecil. Napa niku harganya sedikit, ning maknane gede, itu makanan. Maka Rasulullah memberi teori, ibu-ibu nek masakane kuwi ngantek membuat bau, tanggane mambu, nek kira-kira ora iso ngokehi ampase dikon ngakehi duduhe. Gen tanggane ora ming diteri ambu tok, ning iso icip-icip raketang duduh. Orang diberi Pak, coba anaknya dikai mangkok, nduk terno nyanggone budemu kono ya soto, walaupun isine niku iwake gur secuil sing akeh ming tokolan nggih, ning sing ngetirke napa putrane nyanggone budene.
Loh, yang dirasakan budene mboten sotone nih sak mangkok niku lho. Nggih. Anak ponakane sing duwe katresnan sing luar biasa. Niki sing dadi rasane ra iso ilang. Suwe ra diteri kangen ponak aku kok suwe ra rene ya. Apa ya ora panen-panen gedang. Nah. Gitu. Niku gur sak gedang salirang, soto semangkok, bayung sak iket. Ning nek duwe apa-apa mesti tekan. Rasa niki lho yang membahagiakan. Walaupun gur soto wau, wendo alhamdulillah iki tok mung gawe soto kok ya suweger timen, iki tokolan berenang tok eneke. Coba. Gitu. Ning saking tresnane budene coba di rogohke dompet. Wah. Enek coklat, biru, ijo, abang. Saking senenge mareme sing dijiko sing abang niku. Beda karo infak ning masjid, gitu. Nek infak ning masjid sing dijiko sing abu-abu, busek niku. Ning saking keperanan atine niku lho, Pak. Terasa surgawi. Ngerti ponakane cilik wayu bak bidadari wong kok ya solehah kaya ngene. Coba. Niku soto semangkok regane pinten? 200.000 coba ning ngene budine. Niku nek didol teng ngarep niku wis ora enek wong. Heh. Napa? Amut am. Dan niki nek dikaji melih, Pak. Wah niku dawa banget. Kenapa harus amut am? Ternyata Pak, dalam ilmu ekonomi makro, kehidupan menungso nek bicara ekonomi, ilmu ekonomi syariah yang paling dasar adalah amut am, menyediakan makanan bagi kaum muslimin dipastikan halalan thayyibah. Sebab dalam Al-Qur'an perintahnya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintahnya agama jelas supaya kita itu memakan hanya yang halal dan thayyib. Bagaimana halal yang thayyib kalau umat Islam tidak mau memproduksi? Maka sebenarnya masaran dulu terkenal pensuplai makanan berupa beras, gitu. Terkenal toh masaran nggih. Maka agama niku mengangkat profesi petani niku luar biasa loh. Petani niku bahasa Arabe niku al-fallah, lame nganggo tasjid. Bedone kalih muadzin kalau wenjang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tasjid tok. Mari kita tegakkan sholat, mari kita masuk dalam kebahagiaan, menyongsong kemenangan. Falah niku kan bahagia, menang, jaya, luar biasa. Podo petani niku maknane meh podo karo niku halal falah niku. Mang bedake cobi. Nggih, sing pegawai negeri senenge niku neng tanggal 6 to nggih, Pak? Bu nggih. Bar tanggal 6 lewat sithik wis gelisah. Oke? Pedagang nek rong terbukukan dalam akuntansi laba urung iso mesem to nggih. Cek ki engko untung apa rugi, gitu. Nek rong payu itu duit urung. Nek wong tani coba. Pak, wong tani niku dereng usaha. Lagi ngerti bulan September udan atine ayem. Alhamdulillah, wis udan iso nyebar winih. Agek enek udan wis seneng. Nggih.
nyebar winih iso tukul, alhamdulillah seneng gitu. Bar winih tandur agak nengel urip, ora dipangan wereng, ora dipangan tikus, ora dipangan cabuk, seneng ping telu nggih. Dikei pupuk kok tambah ijo royo-royo, seneng. Bar niku agak urung woh, agak ketok meteng, seneng. Ketok ambiar kok bareng kabeh serentak, wah luar biasa, gitu. Kuning wayah dingkluk, wah wis berbunga-bunga atine gitu. 7 gitu. Nah, gandeng niku tingkatane ming 7, sing ke-8 panen, bareng dipanen bae malah mlongo. Lah kok ra cucuk hitungane gitu, antake abuk semene nggih traktor semene kok ituke semene didol ora gathuk. Nasibe petani. Mohon maaf mustadafin, karena kebijakan pembangunan kita tidak pro petani. Eneke sawah ning nggih dibangun pabrik, lah niki sing kujur. Beda karo Thailand gitu, luar biasa. Desa-desa kampung-kampung dijadikan pertanian, mengembangkan teknologinya, teknologi pertanian. Karena nopo? Negarane dikarunia Allah negara pertanian subur makmur. Lah awake dhewe mengembangkan industri ning tanah Jawa, padahal tanah Jawa tanah subur makmur, niku sing ora pas. Ya sehingga petani menderita toh. Nah, ning nek agama memberikan luar biasa. Lah bahayanya Bapak Ibu, nek ngantek wong Islam makannya disuplai oleh orang lain, sehingga tingkat kehalalan dan thayyibnya tidak bisa digaransi. Sebab nopo? Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamete wong ki nang rong perkara. Napa? Jaga lesan. Lesan niku sing dijaga napa? Siji keluar berupa kata-kata tadi, 2 masuk berupa makanan. Nek wong ra iso njaga rong perkara, ora bakal selamat. Gitu, makan brak-bruk, wis kolesterol, darah tinggi, macam-macam, asam urat, gula, niku karena tidak bisa menjaga apa yang masuk di dalam lesan. It'amut ta'am, wasilul arham. Keberhasilan berikutnya adalah menjalin tali silaturahim. Nek bahasa modern saniki itu karena jaringan. Wong sukses niku oke sedulure. Mula Cina berhasil, falsafahnya beda karo wong Jawa. Kenapa wong Jawa ora berhasil? Falsafahnya beda. Falsafahnya wong Cina niku, nek wong tua mati ninggalan napa waris kenyang anak niku bukan harta, ning yang diwariskan adalah pelanggan. Nggih, nek wong Jawa mati sing diwariskan apa? Harta. Mila nek di sawah sepatok anake 4, sawah dadi warisan. Anake tidak akan mungkin luweh sukses katinimbang wong tuwane. Wong tuane duwe sawah sepatok, anake karek duwe seprapat. Dan nonton bagaimana Cina bisa menjadi sukses, perlu diteladani. Orang Cina berbisnis, duwe perusahaan, maka anaknya supaya berhasil ora kok engko perusahaan siji terus didom bubar, mboten. Tapi dihitung saham. Iki toko keramik, sing iki engko toko bangunan jenis apa, sing kain duwe. Mang tonton ibu-ibu nek ten manis nika, gitu, manis siji ngantek manis piro nika guru anak-anak tok kabeh. Itu warisan luar biasa. Konsepnya apa? Jane wasilul arham. Nek wong pengen sukses dadi dagang, peliharalah pelangganmu.
jaringanmu, saudaramu, kenalanmu pun. Terakhir wa qiyamul laili wa akharun niyam. Nek yang tiga tadi Pak, niki manajemen bumi. Neng wong pengen berhasil lan sukses, aja gur ngandalke otot, ngandalke lairiyah, ngandalke otak, ngandalke bumi, melupakanlah langit. Karena berkah Allah ditumbuhkan dari bumi dan diturunkan dari langit. Nek langit mang sumpet, bumi tadi mati. Ora enek turun hujan, nggak ada berkahnya bumi, jadi kering ke rontang. Maka nek pengen membahagiakan penduduk bumi, bukalah pintu rahmat dari langit. Dengan nopo caranya? Qiyamul lail, berdialog langsung dengan Allah. Ketika kita di tengah malam menegakkan qiyamul lail, Allahu Akbar, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Allah itu bangga loh. Oke. Menceritakan kepada para malaikat, lihatlah hamidani abdi, hambaku do memuji-muji. Maka maka Allah dalam hadis qudsinya ya memfirmankan, ibadahnya hambaku dalam sholat aku bagi menjadi dua hal. Yang satu hal untuk aku, yang hal satu lagi untuk hambaku. Maka ketika kita membaca alhamdulillahirobbilalamin hamidani abdi, ini untukku, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim wa asna abdi, berulang-ulang, diulang-ulang lagi, hambaku memujiku. Ar-Rahman Nir-Rahim, hanya untukku. Tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budunya untukku, wa iyyaka nasta'in untuk hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Dahsyatnya qiyamul lail. Maka Bapak Ibu, nek kira-kira uripe rada susah, ora usah dadak sambat karo wong liya, sebab sing mang sambati urung karuan, nek luweh cukup katinimbang panjenengan. Aja nambah-nambahi susah kan cane. Nek butuh sambat, cukup sambate ten Gusti Allah. Memperlama berdiri, memperkhusuk rukuk, dan memperlama doanya dalam sujud. Insya Allah menyelesaikan seluruh masalah. Oh, niki 4 kunci sukses fitini wad dunya wal akhirah. Cekap semanten, mugi-mugi bermanfaat. Menawi wonten kekhilafanipun, mugi-mugi Allah paring pangapunten lan panjenengan sami kersa mbikaaken pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.